Karena menyangkut hari Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu. Waktunya bisa segera datang, tetapi bisa saja perjalanan masih panjang. Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program kita, program Renungan Malam. Dan pada malam hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, yaitu firman Tuhan yang tertulis dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, di pasal 2, mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 12. Surat Paulus ke jemaat Tesalonika yang kedua, pasal 2, ayat 7 sampai dengan ayat 12, demikian dituliskan. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pertarungan kita selalu harus paham, kita selalu harus mengenal lawan kita, supaya dalam pertarungan itu kita bisa bertahan atau bahkan memenangkannya. Kita harus memahami gerakan, memahami strategi, memahami senjata, memahami rencana, bagaimana mereka menyerang, bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka membuat kita lemah, dan segala sesuatu yang menyangkut lawan kita harus kita tahu, harus kita kenal lawan kita, siapa yang kita hadapi. Kemudian dengan strategi seperti itu, dengan strategi mengenal lawan kita, maka kita juga akan bisa membuat atau menciptakan atau menemukan strategi kita untuk menghancurkan strategi lawan ataupun keberadaan lawan kita. Namun setajam atau sehebat atau seluar biasa apapun strategi yang kita miliki, jika di dalam diri kita ada keraguan atau kebimbangan atau kegelisahan, maka strategi itu tidak akan berjalan dengan baik. Walaupun kita mengetahui seluruh strategi lawan, segala rencana lawan, bagaimana ia menyerang, bagaimana ia mundur dan bertahan, jika kita sendiri ragu dan tidak yakin akan strategi kita gelisah, kita bimbang, maka tidak akan pernah memenangkan pertarungan. Sekalipun strategi kita lebih jitu, lebih bagus, sebab kita sendiri memiliki kegelisahan, keraguan, kebimbangan, kebingungan. Hal seperti ini dilihat oleh Paulus di jemaat Tesalonika. Mereka bingung akan datangnya hari Tuhan. Mereka bingung dan gelisah akan banyaknya juga ajaran-ajaran yang menentang pemberitaan-pemberitaan Paulus, ajaran-ajaran palsu,
ajaran-ajaran yang ingin menjauhkan mereka dari iman percaya mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu mereka bingung, lalu mereka gelisah. Untuk itulah Paulus menulis kepada mereka untuk menguatkan mereka untuk berdiri teguh, untuk tetap berada dalam iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus sekalipun hari Tuhan itu masih jauh. Karena menyangkut hari Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu. Waktunya bisa segera datang, tetapi bisa saja perjalanan masih panjang. Maka bila waktunya tiba, bila saatnya tiba, supaya semua orang percaya memenangkan pertarungannya. Oleh sebab itu kepada mereka diinformasikan strategi pekerjaan lawan, strategi pekerjaan dalam tanda kutip musuh, strategi cara kerja bagaimana musuh itu akan menghancurkan mereka, bagaimana lawan itu yang dalam hal ini adalah si iblis, si jahat akan menghancurkan orang-orang percaya dan mereka menjadi antikristus, menjadi penjahat-penjahat ulung. Mereka itu disebut dengan pendusta, pendurhaka yang bekerja untuk kegelapan. Makanya kita perhatikan disebutkan di sini di ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka adalah iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Strategi untuk bertahan, melawan, bahkan menghancurkan musuh ataupun lawan yang dalam hal ini adalah si pendurhaka, si pendusta, iblis itu. Strategi terbaik adalah tetap berada di dalam tangan Tuhan, tetap berada dalam kebenaran, tetap berada dalam penyelamat itu, yaitu Kristus Yesus. Karena hanya itu senjata kita untuk menangkal dan melawan segala sesuatu yang mencoba menghancurkan iman percaya kita dan mengambil keselamatan yang telah kita miliki, yang telah dianugerahkan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jemaat Tesalonika dan kita yang menerima firman ini, karena iblis juga terus bekerja sampai sekarang, penyesat dan pendurhaka itu terus bekerja sampai saat ini, maka strategi kita, strategi yang kita miliki untuk menghancurkan dan melawan ataupun bertahan dari serangan setan, dari serangan iblis, dari serangan si pendurhaka itu, si pendusta itu, ialah tetap berada di tangan Tuhan. Jangan panik. Musuh akan makin luar biasa. Musuh akan semakin hebat. Karena itu biasa dalam kehidupan kita. Apabila kita semakin kuat, semakin tinggi di dalam iman, akan semakin besar terpaan yang kita terima, akan semakin besar pertarungan yang kita miliki, akan semakin besar lawan yang mencoba menghancurkan kita. Maka nasihat Paulus ini sangat berharga juga bagi kita saat ini. Jangan panik, jangan gelisah, jangan bimbang, jangan bingung. Bukankah kita punya panglima yang akan menghancurkan segala sesuatu kekuatan gelap? Bukankah kita punya tempat perlindungan, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita? Maka sekalipun yang disebut dalam nats ini antikristus, sekalipun si jahat, si pendurhaka, yang dengan segala perbuatan-perbuatan ajaib dalam kepalsuan, yang terlihat hebat, namun sesungguhnya adalah kuasa kegelapan ada di dalamnya. Jangan panik, jangan gelisah. Hadapi dengan senjata iman, dengan kekuatan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Sekalipun pekerjaan dari penyesat ini luar biasa. Disebutkan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya
akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Kejahatan itu akan semakin merajalela dan terus merajalela. Tetapi tidak ada yang mampu mengalahkan kita jika strategi yang kita pakai adalah strategi tetap berada di dalam tangan Tuhan, tidak panik, tenang bersama dengan Tuhan, menghadapi segala kesusahan, menghadapi segala tantangan, tenang bersama dengan Tuhan, berada di dalam Yesus, mengandalkan firman Tuhan, maka niscaya kita akan bisa bertahan, bahkan mengalahkan kuasa kegelapan itu. Tuhan memberkati perjuangan kita untuk melawan kegelapan. Amin.